Selamat pagi menjelang siang, sanak gadang, pendengar Mega Suara dan Anda penonton kanal YouTube Mega Suara Kulon Progo. Di kesempatan hari ini Selasa 19 Januari 2021. Kabar baik untuk Anda semuanya, warga masyarakat Kulon Progo. Karena di kesempatan hari ini DPRD Kulon Progo genap sudah berusia 68 tahun. Dan di tahun 2021 ini DPRD Kulon Progo merayakan hari jadinya yang kedua. Sanak gadang pendengar Mega Suara dan Anda yang menyaksikan kanal YouTube Mega Suara Kulon Progo, sesaat akan kita ikuti bersama sidang atau rapat paripurna hari jadi DPRD Kulon Progo. Saya Indra Jati dan bersama kru Mega Suara radionya Kulon Progo mengucapkan selamat menyaksikan. Hadirin mohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua DPRD ditirukan oleh segenap peserta rapat paripurna. Bismillah. Pancasila. Satu.
ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Saudara Bupati dan Saudara Wakil Bupati Kulon Progo, yang kami hormati Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kulon Progo, yang kami hormati rekan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo, yang kami hormati mantan pimpinan DPRD Kabupaten Kulon Progo, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, dan staf ahli Bupati, yang kami hormati para pejabat dan kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo, hadirin yang berbahagia. Dalam kesempatan ini, marilah kita kembali tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenanannya kita semua dapat menghadiri rapat paripurna dalam rangka memperingati hari jadi ke-68 DPRD Kabupaten Kulon Progo tahun 2021. Untuk itu kami atas nama pimpinan DPRD mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas perkenan Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk hadir memenuhi undangan kami. Semoga kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan di masa prihatin karena adanya wabah COVID-19, sehingga kita dapat memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Kulon Progo yang kita cintai ini. Pada kesempatan ini, saya atas nama pribadi dan mewakili DPRD Kabupaten Kulon Progo periode 2019-2024 mengucapkan Dirgahayu DPRD Kabupaten Kulon Progo yang pada hari ini Selasa tanggal 19 Januari 2021 telah berusia 68 tahun. Teriring doa dan harapan semoga di usia ke-68 tahun ini DPRD Kabupaten Kulon Progo semakin memantapkan jati diri, semakin menjiwai gerak dan langkah untuk berperan dalam mewujudkan tujuan pemerintah daerah, yaitu mensejahterakan masyarakat sesuai dengan tugas, wewenang, dan fungsinya. Hadirin rapat paripurna DPRD yang kami hormati, peringatan hari jadi ke-68 DPRD Kabupaten Kulon Progo ini merupakan peringatan yang kedua kalinya diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Kulon Progo. Peringatan ini mengambil tema Sinergi untuk Mengatasi Pandemi Terpadu untuk Kulon Progo Maju. Tema ini diangkat sebagai wujud kebersamaan dalam mengatasi pandemi COVID-19. Untuk itu kami mengajak kepada hadirin dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Kulon Progo untuk bekerja sama mengatasi pandemi dengan sungguh-sungguh mentaati protokol kesehatan, menjaga imun, dan senantiasa berdoa agar terhindar dari virus tersebut. Di samping itu, kami berharap tema tersebut dapat memberikan energi positif dalam membangun Kabupaten Kulon Progo
serta dalam rangka melaksanakan fungsi dan peran DPRD sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian, maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda, yaitu DPRD mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas peraturan daerah dan kebijakan daerah. Hadirin rapat paripurna DPRD yang kami hormati, rapat paripurna pada hari ini diselenggarakan berdasarkan keputusan DPRD Kabupaten Kulon Progo nomor 20 tahun 2019 tentang hari jadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Dengan peringatan ini, kami berharap dapat mengenang kembali pendahulu kita dan melanjutkan apa yang menjadi cita-citanya. Mari kita membangun bersama masyarakat Kulon Progo menuju pada masyarakat aman, tertib, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan dan bimbingan kepada kita sekalian, sehingga kita dijauhkan dari segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Hadirin rapat paripurna DPRD yang kami hormati, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD hari ini, Selasa tanggal 19 Januari 2021, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Selanjutnya, marilah kita ikuti penyampaian sekilas sejarah berdirinya DPRD Kabupaten Kulon Progo. Untuk itu, kepada Saudara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Saudara Bupati Kulon Progo, yang kami hormati Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kulon Progo, yang kami hormati rekan pimpinan dan anggota DPRD, yang kami hormati mantan pimpinan DPRD Kabupaten Kulon Progo, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, dan staf ahli Bupati, yang kami hormati para pejabat dan kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo, serta hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan barokah dan seluruh nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diperkenankan berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan rapat paripurna DPRD dalam keadaan sehat walafiat. Kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan sejarah hari jadi perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kulon Progo. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, bahwa hari jadi DPRD Kabupaten Kulon Progo telah ditetapkan dengan keputusan DPRD nomor 20 tahun 2019 dan diperingati setiap tanggal 19 Januari. Beberapa peristiwa pokok yang berhubungan dengan hari jadi DPRD Kabupaten Kulon Progo antara lain: 1. Dikeluarkannya Maklumat nomor 18 tahun 1946. 2. Mengaktifkan kembali DPRD Kulon Progo pasca
agresi militer 2. 3. Penggabungan DPRD Kulon Progo dan DPRD Adikarta pasca penggabungan wilayah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta tahun 1951. 4. Pelantikan DPRD Kulon Progo atau peralihan hasil pemilu tahun 1955. 5. Dokumen yang menjelaskan peristiwa dan momentum kelembagaan DPRD. Pada bulan Januari 1951 di Keraton Kasultan Yogyakarta terjadi pertemuan antara KGPAA Sri Paku Alam ke-8 dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang disaksikan oleh Dr. Sahir sebagai anggota Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. KGPAA Sri Paku Alam ke-8 mengajukan permohonan agar Kabupaten Adikarta digabungkan dengan Kabupaten Kulon Progo. Adapun yang menjadi alasan penggabungan yaitu: 1. Kedua kabupaten terlalu kecil untuk diberi otonomi, mengingat akan adanya pemberian hak otonomi pada kabupaten dari pemerintah pusat. 2. Jumlah penduduk Kulon Progo 211,087, Adikarta 9,817. 3. Luas wilayah Kulon Progo 400.096 hektar, Adikarta 13.429 hektar. 4. Kabupaten Kulon Progo terdiri dari 8 Kapanewon, Kabupaten Adikarta terdiri dari 4 Kapanewon. Pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 1951, Kepala Jabatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan rapat dengan Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo di kantor Kabupaten Kulon Progo di Sentolo. Rapat dihadiri oleh Kepala Jabatan Praja yang diwakili oleh anggota Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dr. Sahir hadir pula Bupati Kulon Progo, Ketua DPRD Kulon Progo, dan 3 anggota Dewan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Rapat tersebut membahas rencana penggabungan Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Adikarta. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 1950 pukul 11 waktu Indonesia Barat diadakan rapat Dewan Pemerintah Kabupaten Adikarta dengan agenda penjelasan penggabungan Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Adikarta oleh Kepala Jabatan Praja KRT Honggo Wongso. Rapat dihadiri oleh Kepala Jabatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta, dua orang, yakni Dr. Sahir dan Dr. Sahir dan Fakid Mas Duki. Dalam pertemuan tersebut dijelaskan mengenai penggabungan Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Adikarta oleh KRT Honggo Wongso, serta menjelaskan keputusan hasil rapat DPRD Kabupaten Kulon Progo di Sentolo tanggal 10 Februari 1951. Pada tanggal 20 Februari 1951 kembali diadakan rapat di Kabupaten Kulon Progo dengan agenda memberi penjelasan tentang penggabungan Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Adikarta. Rapat dihadiri oleh utusan dari pemerintah daerah, wakil dari jabatan dalam daerah kabupaten, staf Kabupaten Kulon Progo, semua lurah dan semua ketua DPR kelurahan dengan jumlah peserta rapat 40 orang. Rapat ditutup dengan adanya rencana untuk mengadakan rapat gabungan antara Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Adikarta yang akan dipimpin oleh kedua Sri Paduka dan Dewan Pemerintah Daerah. Pada tanggal 21 Februari 1951 di Balai Agung Wates pukul 11.30 waktu Indonesia Barat diadakan rapat dengan memberikan keterangan-keterangan tentang penggabungan oleh KRT Honggo Wongso. Rapat dihadiri oleh para anggota Dewan Pemerintah Kabupaten Adikarta sebanyak 7 orang, Ketua DPRD Adikarta Panewu Pamong Projo Kapanewon 4 orang,
lurah desa 41 orang, ketua DPR kelurahan 41 orang, wakil dari partai badan organisasi jabatan sebanyak 60 orang, jawatan praja daerah 10 orang termasuk 2 wartawan. Peninjau dari Kabupaten Kulon Progo 2 orang, Pamong Projo Gunung Kidul 1 orang, Pamong Projo Jawatan Sosial Daerah 2 orang, Pamong Projo Kabupaten Adikarta 23 orang, sehingga keseluruhan berjumlah 200 orang. Tanggal 26 Februari 1951, DPRD Kabupaten Adikarta mengadakan rapat pleno DPR dengan agenda keputusan mengenai penggabungan Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Adikarta. Bupati Adikarta, pimpinan partai-partai dan instansi-instansi, serta utusan dari pemerintah daerah disepakati dengan suara bulat bahwa penggabungan Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Adikarta disetujui sesuai kehendak kedua Sri Paduka. Selanjutnya pada tanggal 27 Februari 1951, sesuai rencana diadakan rapat pleno DPR Kabupaten Kulon Progo dengan acara keputusan penggabungan Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Adikarta. Rapat dihadiri oleh anggota DPR Kabupaten Kulon Progo sebanyak 21 orang, kepala daerah Kabupaten Kulon Progo, tamu dari daerah 9 orang, tamu dari Kabupaten Adikarta 1 orang, wakil dan instansi atau jabatan 16 orang, dan tamu umum sebagai peninjau 15 orang. Rapat dilaksanakan di Gedung Pertemuan Sentolo pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Pada tanggal 13 Maret 1951, Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta mengirim risalah rapat tentang penggabungan Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Adikarta tanggal Sentolo 7 Maret 1951 kepada Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta atau Sri Paduka Paku Alam ke-8. Tanggal 1 April 1951 telah terdaftar usaha pemindahan pegawai Kabupaten Kulon Progo dari Sentolo ke Wates. Hal ini dilaksanakan mendahului pelaksanaan penggabungan. Kemudian pada tanggal 3 Juli 1951 diselenggarakan pertemuan pernyataan kedua Sri Paduka mengenai penggabungan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarta di Wates, yang dihadiri seluruh pejabat pemerintah kedua kabupaten dan rakyat kedua kabupaten. Kedua Sri Paduka dalam sambutannya menghendaki agar gabungan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarta dapat diterima secara lahir batin oleh semua pihak tanpa terkecuali. Untuk yuridis formal, penggabungan kedua kabupaten harus menunggu keputusan dari pusat. Namun secara de facto secepat mungkin harus sudah mewujudkan menjadi satu daerah. Pada tanggal 15 Oktober 1951 diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1951 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk penggabungan daerah-daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam lingkungan daerah istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten Kulon Progo. Dengan diundangkannya undang-undang oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia MA PLMPC, maka telah resmi Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarta bergabung menjadi satu bernama Kabupaten Kulon Progo. Pada tanggal 1 Januari 1952 dimulai sebagai pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo yang baru di Wates. Dampak politik dari penggabungan kedua kabupaten tersebut adalah perubahan bagi para DPR kedua kabupaten, DPRD Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarta dijadikan satu menjadi DPRD Kulon Progo. Namun di tengah perjalanan selama beberapa tahun, anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo baru belum juga terbentuk, sehingga memunculkan mosi bagi anggota DPRD lama. Pada tanggal 14 Maret 1952
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengirim surat kepada Kementerian Dalam Negeri nomor 159/R/52 tentang hasil rapat tanggal 8 Maret 1952 tentang pembubaran dan penonaktifan DPRD dan DPD Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarta. Dewan Pemerintah mengajukan beberapa usulan kepada Kementerian Dalam Negeri antara lain: A. DPRD kedua kabupaten dibekukan sambil menunggu pemilihan anggota DPRD Kabupaten menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960. B. Anggota DPD Adikarta tinggal 4 anggota dan Kulon Progo tinggal 3 anggota, maka agar digabungkan menjadi satu dan menjadi Dewan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang baru. C. Mantan Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo menjadi penasihat Bupati Kepala Daerah yang baru, sedangkan mantan Ketua DPRD Adikarta kosong. Pada tanggal 3 April 1952, Kementerian Dalam Negeri menanggapi surat Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nomor surat Deks 2/1/13 yang berisi: A. Agar diadakan tindakan yang sama, yakni pembubaran DPRD dan DPD kedua kabupaten. B. Sebelum membubarkan DPRD/DPD kedua kabupaten, hendaknya mengadakan pertemuan dan mengajukan calon-calon yang akan menjadi anggota DPD Kulon Progo, sementara banyaknya 5 orang, tidak termasuk kepala daerah. C. Tidak menyetujui adanya penasihat dalam DPD. Isi surat tersebut menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri menanggapi dan meminta untuk segera membuat DPD Kabupaten Kulon Progo sementara, sedangkan untuk DPRD belum mendapatkan perhatian dari Kemendagri. Keputusan Kementerian Dalam Negeri belum membentuk DPRD cukup bijak, walaupun mendapat tentangan dari kedua kabupaten. Alasan mengenai hanya dibentuknya DPD tanpa DPRD kabupaten, karena saat itu hampir mendekati pemilu pada tahun 1955. Hal ini juga disamakan dengan daerah lainnya. Bila diadakan pada tahun 1952, maka kinerja DPRD Kabupaten Kulon Progo yang baru hanya 3 tahun sampai adanya pemilu 1955. Hal ini dirasa akan mengurangi kinerja dan tidak efektif. Pada tanggal 7 Mei 1952, Partai Masyumi Cabang Kulon Progo menanggapi keputusan DPD DIY mengenai posisi kedua ketua DPR. Sebelumnya, Dawam Roji ditetapkan sebagai ketua DPR Kulon Progo hasil dari pemilihan DPR Pleno dan telah diakui oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dibuktikan dengan pemberian honorarium kepada Dewan Rosi. Begitu pula kepada SS Widarto selaku Ketua DPR Kulon Progo Lama. Pada bulan April 1952, honorarium bagi Dewan Rosi dicabut. Hal ini disebabkan karena Dewan Rosi tidak diakui atas kedudukannya sebagai Ketua DPR Adikarta. Begitu pula SS Widarso yang kedudukannya menjadi penasihat kepala daerah, sehingga kedudukannya dipisahkan dari keanggotaan DPR. Hal tersebut menimbulkan mosi yang diajukan oleh Dewan Rosi, Sastro Wardoyo, Cokro Hadiarjo, dan Noto Sudarmo pada tanggal 23 September 1952 yang mengajukan mosi agar pemerintah segera memutuskan penggabungan kedua kabupaten dengan disatukannya DPRD Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarta, serta diaktifkannya kembali DPRD sampai adanya pembentukan DPRD baru dan membentuk DPRD baru sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950. Dalam hal ini terlihat perjuangan para anggota DPRD pada masa itu untuk mengembalikan posisi DPRD sebagai bagian penyelenggara pemerintahan. Hal ini terlihat
dari tulisan sebagai berikut. Surat dari Mas Sumi cabang Kulon Progo tanggal 7 Mei 1952 yang berisi mengingat bahwa berlaksananya maksud pemerintahan daerah DIY untuk penggabungan kedua kabupaten Kulon Progo Lama dan Adikarta menjadi satu kabupaten berdasarkan atas keputusan DPR keduanya dengan persetujuan pemerintah daerah DIY antara lain memutuskan bahwa penggabungan tersebut tidak akan mengakibatkan pengorbanan atau menimbulkan perubahan yang merugikan kedua belah pihak yang bersangkutan. Sebelum terlaksananya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950, penetapan Saudara Haji Dawam Rozi menjadi Ketua DPR Adikarta yang lalu dengan jalan melalui atas keputusan pemilihan DPR Pleno dan telah diakui oleh pemerintah daerah DIY tersebut telah diberinya honorarium. Begitupun pula bagi Saudara SS Widarso sebagai Ketua DPR Kabupaten Kulon Progo Lama. Pencabutan honorarium bagi Saudara Haji Dawam Rozi sebagai Ketua DPR Adikarta mulai bulan April 1952 berarti bahwa pemerintah daerah DIY tidak mengakui atas kedudukannya sebagai penasihat kepala daerah Kulon Progo. Berarti dipisahkan dari anggotanya atau DPRD-nya. Menimbang soal persetujuan dalam faktor pertama perlu kita pegang teguh dan kita pertahankan, beserta kedudukan dan pengorbanan perlu kita singkirkan guna melancarkan pembangunan dan pembangunan dalam suasana yang jernih dan tenang. Pertumbuhan demokrasi dalam negara kita Republik Indonesia perlu kita pupuk bersama untuk menyuburkan hidupnya tindakan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta tersebut sungguh di luar pengetahuan DPR Kabupaten Adikarta dan Kulon Progo Lama. Bahkan belum ada keputusan yang mengenai hal itu. Maka guna menjaga hal-hal yang tak diinginkan, juga melancarkan pekerjaan-pekerjaan dengan jernih dan tenang untuk mengembalikan keputusan-keputusan yang tak asing lagi bagi kita bagaimana termaktub di atas keputusan Ketua DPR. Maka kita fraksi Masumi Kabupaten Kulon Progo merasa keberatan dan memutuskan tak dapat menyetujui tindakan-tindakan pemerintah daerah DIY mengenai kedudukannya kedua saudara tersebut di atas dengan mendesak kepada yang berwajib agar keputusan-keputusan dalam kedua DPR Kabupaten Adikarta dan Kulon Progo Lama dikembalikan sebagai semula. Sebelum terlaksananya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950. Seandainya pemerintah daerah DIY keberatan melaksanakan desakan kami, berarti pemerintah daerah sendiri kurang menghendaki langsungnya penggabungan dan yang sudah baik itu. Terbukti faktor pertama dilupakan, justru itulah yang penting. Dan tanggal 7 Mei 1952 ada surat dari Partai Masumi cabang Kulon Progo nomor 2/FR/52 hal pengembalian ketua DPR. Dan tanggal 11 November 1952 terdapat surat dari jawaban pemerintah umum daerah istimewa Yogyakarta kepada pemerintah daerah istimewa Yogyakarta nomor DPU-12136 hal pengembalian ketua DPR. Pada tanggal 23 September 1952 ada mosi dari Dawam Rozi atau Masumi, Sastro Wardoyo Masumi, Cokro Diharjo PPDI dan Noto Sudarmo PPDI yang isinya mendesak kepada yang berwajib agar pemerintah dengan segera menuntaskan penggabungan kabupaten tersebut dengan mengambil salah satu jalan. Satu, disatukannya DPR Adikarta dan Kulon Progo serta diaktifkan kembali sampai adanya pembentukan DPR baru. Dua,
membentuk DPR baru sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950. Tanggal 19 Januari 1953 terdapat pertemuan panitia kecil perumusan mosi Dewan Rosi terkait pembubaran DPR Adikarta dan DPR Kulon Progo dibekukan. Pada tanggal yang sama juga diadakan pertemuan panitia kecil C1 dengan mantan anggota-anggota DPR Kulon Progo, Karing Adikarta dan DPD Kulon Progo terkait isi mosi Dawam Rosi. Pada tanggal 19 Januari 1953 dengan menginstruksikan agar Bupati Kulon Progo mengundang jabatan-jabatan kabupaten, pegawai Pamong Praja, wakil-wakil organisasi dan partai-partai dalam sebuah pertemuan pada tanggal 19 Januari 1953 pukul 16.15 sampai dengan pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Terjadi pertemuan panitia kecil perumusan mosi Dewan Rosi, Dawam Rosi yang bergabung dengan partai-partai, organisasi-organisasi dan jabatan-jabatan di Wates. Dalam pertemuan tersebut mengaktifkan kembali DPR serta segera mengadakan pemilihan umum pada pukul 19 sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan pertemuan panitia kecil C1 dengan mantan anggota DPD Kabupaten Kulon Progo atau Adikarta dan DPD Kulon Progo. Dalam pertemuan tersebut dijelaskan maksud adanya mosi Dawam Rosi yang telah dirapatkan sebelumnya. Jalan rapat ditulis oleh KRT Harjo Ningrat pada tanggal 29 September 1955. Diadakan pemilihan umum anggota DPR dengan situasi tertib dan aman. Dilanjutkan pemilihan umum anggota konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Bupati sebagai ketua panitia persiapan pembentukan DPRD Peralihan Kabupaten Kulon Progo, RW Projo Santoso dalam suratnya nomor 10458-3738 tanggal 13 September 1956 kepada partai-partai Kabupaten Kulon Progo, PNI, Masumi, NU, Gerindra, PKI, PIR, Partai Katolik dan IPKI membahas rencana pembentukan DPRD peralihan yang selambat-lambatnya tanggal 15 September 1956 sudah dapat dibentuk, maka menginstruksikan kepada partai-partai untuk mengusulkan 2 calon dari setiap partai sebagai calon anggota DPR dengan disertai surat keterangan bersedia diangkat menjadi anggota DPRD peralihan. Surat Wedono Sekretaris atau Projo Sentono, Kabupaten Kulon Progo tertanggal 8 April 1958 kepada Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta perihal pemberian uang jenis jerih payah kepada tenaga sekretaris DPRD Kabupaten agar diperhitungkan mulai berdirinya DPRD peralihan, yaitu tanggal 1 Oktober 1956. Pada tanggal 31 Desember 1957, Bupati Kulon Progo KRT Surya Ningrat berkirim surat kepada Kepala Jabatan Pemerintahan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 3777 garing 4 Romawi garing 1561 garing 8 hal laporan pemilihan DPR dan konstituante yang berisi daftar pelaporan tentang jumlah penduduk dan pemilihan dari daerah Kabupaten Kulon Progo. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, bahwa mulai tanggal 1 Januari 1957 daerah hukum daerah kabupaten tidak dipergunakan lagi dan diganti dengan daerah swantantra tingkat 2 dan semua hal sesuaikan mulai dari papan nama, kantor, stempel, jabatan dan lain-lain sesuai surat dari Dewan Pemerintah Daerah DIY kepada Kepala
jabatan Bupati Kulon Progo nomor 4599/Romawi 2 B/59 tanggal 10 Agustus 1959 L istilah daerah kabupaten diganti daerah swatantra tingkat 2. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, pada tanggal 12 Februari 1958 Sekretaris DPRD Peralihan Kabupaten Kulon Progo RW Projo Santoso mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Pengawas Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 142-K-9-15 yang berisi tentang surat pertanggungjawaban uang persediaan DPRD Peralihan Kabupaten Kulon Progo untuk bulan Januari 1958. Pada bulan Juli, Agustus, September 1958 juga ada bukti-bukti arsip tentang keputusan DPRD. Hal ini menunjukkan bahwa sejak bulan Januari 1958 telah terbentuk DPRD Peralihan Kabupaten Kulon Progo. Sejalan dengan bukti foto dan dari ANRI tentang pelantikan DPRD tanggal 1 Februari 1958 dan juga adanya bukti-bukti dari buku register SK DPRD tahun 1958 bahwa telah ada hasil keputusan DPRD swatantra. Dari serangkaian penelusuran yang dilakukan, diperoleh kesepakatan tentang hari jadi DPRD Kabupaten Kulon Progo, yaitu tanggal 19 Januari 1953. Dengan alasan pada tanggal tersebut ada pertemuan panitia kecil perumusan mosi Dewan Rosi yang bergabung dengan partai-partai, organisasi-organisasi dan jawatan-jawatan di Wates. Pada pertemuan tersebut menghasilkan pengaktifan kembali DPRD serta segera mengadakan pemilihan umum dengan pertimbangan A. Para pengurus partai dan mantan anggota dewan telah melakukan perjuangan untuk mengembalikan keberadaan lembaga DPRD setelah divakumkan akibat pembentukan Kabupaten Kulon Progo, di mana DPRD Kabupaten Kulon Progo dan DPRD Kabupaten Adikarta telah berperan memberikan persetujuan. B. Mendekati tahun hari jadi Kabupaten Kulon Progo 15 Oktober 1951, sehingga keberadaan lembaga DPRD tidak bisa dipisahkan dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Selanjutnya, penetapan hari jadi DPRD Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 9 Januari 1953 telah dikuatkan dengan ditetapkannya keputusan DPRD Kabupaten Kulon Progo nomor 20 tahun 2019 tentang penetapan hari jadi dengan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kulon Progo. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, demikian tadi sejarah berdirinya DPRD Kabupaten Kulon Progo, yang selanjutnya diperingati sebagai hari jadi DPRD Kabupaten Kulon Progo. Hari jadi DPRD Kabupaten Kulon Progo merupakan peristiwa sejarah yang faktual dalam proses sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan secara historis. Hal itu juga mendukung citra lembaga bukan hanya di masa lalu, melainkan juga pada masa kini dan masa depan, sehingga citra dan profil lembaga akan langgeng dalam menciptakan dan mewujudkan identitas khas kelembagaan, menempatkan peran dan kedudukan DPRD Kabupaten Kulon Progo yang mempunyai kontribusi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menumbuhkan kesadaran akan harga diri dan penghargaan bagi orang lain, dan menumbuhkan kecintaan masyarakat pada DPRD Kabupaten Kulon Progo, ikut menjaga dan melestarikan serta menumbuhkan rasa handar beni. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, demikian sambutan kami sejarah berdirinya DPRD Kabupaten Kulon Progo ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan penyampaian ini.
semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi kita semua. Sinergi untuk mengatasi pandemi terpadu untuk Kulon Progo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo yang telah menyampaikan sekilas sejarah berdirinya DPRD Kabupaten Kulon Progo. Selanjutnya, penyampaian sambutan Bupati Kulon Progo. Untuk itu kepada Saudara Bupati Kulon Progo disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan dan para anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo, yang kami hormati unsur Forkompinda Kabupaten Kulon Progo, yang saya hormati Sekretaris Daerah, para asisten sekda, staf ahli bupati, para pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya, pada hari ini kita dapat hadir di gedung DPRD Kabupaten Kulon Progo ini untuk melaksanakan serta mengikuti acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Kulon Progo dalam rangka memperingati hari jadi ke-68 DPRD Kabupaten Kulon Progo. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini kita bersama-sama berada dalam suasana yang membahagiakan, karena pada hari ini kita memperingati hari jadi ke-68 DPRD Kabupaten Kulon Progo. Hari jadi DPRD Kabupaten Kulon Progo telah ditetapkan dengan keputusan DPRD nomor 20 tahun 2019 dan diperingati setiap tanggal 19 Januari. Perjalanan sejarah DPRD Kabupaten Kulon Progo seperti yang telah dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo syarat akan makna, hikmah, dinamika, dan menjadi goresan tinta emas bagi kita semua. Dari apa yang kita dengar dan kita pelajari tentang sejarah terbentuknya DPRD Kabupaten Kulon Progo, dapat kita tarik kesimpulan bahwa hari jadi DPRD Kabupaten Kulon Progo merupakan peristiwa sejarah yang faktual dalam proses sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan secara historis. Perjalanan terbentuknya DPRD Kabupaten Kulon Progo juga akan mendukung citra atau image dari lembaga tersebut bukan saja pada masa lalu, melainkan juga pada masa-masa sekarang dan di masa-masa yang akan datang. Sebuah image dari sebuah kelembagaan akan bersifat cenderung abadi selama tidak ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan, sebab akan membentuk sebuah profil dan ciri khas sebuah kelembagaan itu sendiri di mata masyarakat. Image tersebut juga akan menempatkan peran dan kedudukan DPRD Kabupaten Kulon Progo yang mempunyai kontribusi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di masyarakat kita.
Dalam hal ini, DPRD memiliki peran yang sangat strategis dalam fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Hadirin yang kami hormati, tantangan DPRD saat ini adalah menjalankan reformasi politik total untuk menangkis isu-isu negatif yang selalu tumbuh dan berkembang, sehingga demokrasi dan demokratisasi bisa dipercaya sebagai proses yang paling tepat. Jajaran DPRD Kabupaten Kulon Progo dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus senantiasa diarahkan dan diorientasikan untuk memperkuat pondasi awal perkembangan pemerintahan dan pembangunan, serta mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Sebab pada hakikatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut asas otonomi diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan dalam sistem pemerintahan NKRI. Proses pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintah daerah yang bersinergi dengan DPRD tentunya tidak luput dari tantangan dan kendala yang harus dihadapi. Proses pembangunan daerah harus terus berjalan seiring dengan dinamika pembangunan yang berkembang. Pada kesempatan ini, kami selaku pimpinan di jajaran pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengajak, marilah kita luruskan niat, memperkuat komitmen dan merapatkan barisan untuk memperkokoh sinergitas melalui upaya-upaya yang lebih konkret, terarah, terpadu, dan berkesinambungan untuk bersama-sama menghadirkan pembangunan yang sesungguhnya, yaitu kemaslahatan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo. Setiap jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo harus mampu mengoptimalkan fungsi keterwakilan untuk memperjuangkan setiap aspirasi warga. Sebagai mitra eksekutif, DPRD Kabupaten Kulon Progo diharapkan bisa memelihara dan membangun hubungan kerjasama saling mendukung tanpa mengabaikan sikap kritis DPRD. Hadirin yang kami hormati, mengakhiri sambutan ini kepada segenap pimpinan DPRD Kabupaten Kulon Progo dan para anggota, sekali lagi kami ucapkan selamat atas hari jadi yang ke-68 DPRD Kulon Progo. Semoga terus menjadi wakil rakyat yang aspiratif dalam menyampaikan suara-suara rakyat. Pada momen hari jadi ini, kiranya bisa menjadi momentum koreksi dan evaluasi atas diri jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo. Menjaga kualitas DPRD yang mempresentasikan pluralitas aspirasi dan kepentingan masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Dengan cara ini, dinamika politik yang berlangsung dapat semakin dekat seiring dengan perkembangan aspirasi, tuntutan, dan kepentingan rakyat, sehingga makna hakiki DPRD sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan bisa terwujud. Tentunya kita ingin bersama-sama mewujudkan Kulon Progo Binangun dalam arti yang sesungguhnya, Kulon Progo yang maju, berbudaya, makmur, dan sejahtera rakyatnya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin pada kita semua. Amin. Sekian dan terima kasih. Dirgahayu DPRD Kabupaten Kulon Progo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan sambutannya. Hadirin rapat paripurna DPRD yang kami hormati, perlu kami informasikan bahwa dalam rangka memeriahkan HUT DPRD Kabupaten Kulon Progo yang ke-68 ini, DPRD telah mengadakan serangkaian acara antara lain: 1. Ziarah ke makam mantan Bupati Kulon Progo. 2. Anjang sana dan silaturahmi kepada mantan Bupati Kulon Progo. 3. Lomba foto kegiatan fraksi-fraksi dengan tema mengangkat potensi pariwisata di Kulon Progo. 4. Penilaian kinerja anggota DPRD. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini akan disampaikan penghargaan kepada juara lomba foto dan kinerja anggota DPRD, serta pemberian penghargaan kepada Paneu dan Lurah berprestasi dalam pembayaran PBB. Adapun teknisnya kami minta dipandu Sekretariat DPRD. Disilakan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum penyampaian hadiah dan penghargaan akan dilaksanakan potong tumpeng oleh Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo sebagai bentuk syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa pada hari jadi ke-68 DPRD Kabupaten Kulon Progo pada hari ini. Dimohon berkenan Ibu Ketua didampingi Bapak Wakil Ketua DPRD, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati berkenan menuju tempat potong tumpeng. Dilanjutkan potong tumpeng oleh Ibu Ketua DPRD dan diserahkan kepada Bapak Bupati Kulon Progo. Hadirin dimohon berdiri.
Ibu Ketua DPRD, Bapak Wakil Ketua, Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati dimohon kembali ke tempat semula. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pengumuman kejuaraan dan penyerahan hadiah dan penghargaan kita laksanakan bersama. Untuk yang pertama, tingkat kehadiran anggota DPRD dalam rapat paripurna DPRD tahun 2020. Mohon nanti yang kami sebutkan untuk maju ke depan. Untuk tingkat pertama, juara pertama Bapak Istana SH MIP dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan tingkat kehadiran 100%. Tingkat kedua Bapak Pancar Topodrio SE dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan tingkat kehadiran 100%. Untuk yang ketiga, Bapak Tukijan dari fraksi PDI Perjuangan dengan tingkat kehadiran 100%. Yang keempat, Bapak B. Dwi Nugroho Santoso SE dari fraksi PDI Perjuangan dengan tingkat kehadiran 100%. Semuanya 100%, yang membedakan kehadiran awal dan selisih jamnya. Kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati berkenan untuk menyerahkan hadiah. Untuk hadiah pertama dan kedua, mohon berkenan Bapak Bupati untuk menyerahkan. Terima kasih. Untuk hadiah ketiga dan keempat, mohon berkenan Bapak Wakil Bupati Kulon Progo untuk menyerahkan. Kepada para penerima hadiah dan Bapak Bupati Wakil Bupati berkenan untuk foto bersama, Bapak. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati berkenan untuk kembali ke tempat semua. Bapak Ibu diperkenankan kembali ke tempat semua.
Untuk selanjutnya, tingkat kehadiran fraksi dalam rapat paripurna DPRD tahun 2020. Untuk juara pertama, fraksi Partai Golongan Karya, tingkat kehadiran 87%. Mohon berkenan Bapak Ketua Fraksi Partai Golkar untuk menempatkan diri. Untuk juara kedua, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya dengan tingkat kehadiran 85%. Mohon berkenan menempatkan diri. Juara ketiga, fraksi Partai Amanat Nasional dengan tingkat kehadiran 84%. Untuk penyerahan hadiah, mohon berkenan Bapak Pemimpin Cabang BPD Cabang Wates dipersilahkan. Dimohon untuk foto bersama. Kita lanjutkan untuk lomba foto antar fraksi. Pimpinan dan DPRD Kabupaten Kulon Progo bekerja sama dengan tim penilai. Yang pertama dari Anton Foto Bapak Haryanto SPD. Kemudian tim penilai kedua dari Forum Film dan Sinematografi Kulon Progo Bapak Wahyu Naufal. Kemudian dari Dinas Pariwisata Kulon Progo Bapak Joko Mursito. Kemudian dari Dinas Kominfo Kulon Progo Bapak Heri Budi. Dan tim penilai kelima dari PWI Kulon Progo Bapak Surya Adi Lesmana. Adapun kriteria foto yang pertama dari kelengkapan jumlah peserta. Kemudian yang kedua, visi misi dalam rangka mempromosikan pariwisata Kulon Progo. Yang ketiga, teknis, fokus, dan komposisi gambar. Yang keempat, ide, kreativitas, dan orisinalitas. Dan kelima, dari nilai artistik. Bapak Ibu yang kami hormati, akan kami sampaikan hasil penilaian dari tim penilai terhadap lomba foto antar fraksi. Untuk juara ketiga, fraksi Partai Amanat Nasional dengan nilai 425. Ya. Mohon untuk menempatkan diri dari fraksi Partai Amanat Nasional.
Kemudian juara kedua fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan nilai 445. Mohon untuk wakil dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menempatkan diri. Dan sebagai juara pertama dari fraksi PDI Perjuangan dengan nilai 450. Mohon dari wakil ketiga fraksi untuk berkenan menempatkan diri menerima hadiah. Dimohon berkenan Bapak Pemimpin Cabang BPD Wates untuk menyerahkan hadiah. Untuk juara 3 dari fraksi Amanat Nasional, juara pertama dari fraksi PDI Perjuangan. Dilanjutkan foto bersama, monggo. Foto. Di foto, Mbak. Terima kasih kepada Bapak Pemimpin Cabang BPD dan Bapak Ibu penerima hadiah untuk kembali ke tempat semula. Kita lanjutkan untuk yang keempat, kriteria kaluran berprestasi dalam pembayaran PBB tahun 2020, yaitu tercepat dalam pelunasan pajak bumi dan bangunan. Untuk juara atau yang tercepat yang nomor 3 dari Kaluran Cerme, lunas tanggal 4 Agustus 2020. Mohon berkenan Bapak Lurah atau yang mewakili untuk menempatkan diri. Untuk juara kedua dari Kaluran Janten, lunas tanggal 30 Juli 2020. Untuk juara pertama dari Kalurahan Gulurejo Rendah, lunas tanggal 30 Juni 2020. Kepada Ibu Ketua DPRD didampingi Bapak Wakil Ketua DPRD untuk berkenan menyerahkan hadiah. Dari juara 3 Kalurahan Cerme. Kemudian juara kedua Kalurahan Janten. Juara pertama Kalurahan Gulurejo. Terima kasih, mohon tetap di tempat semuanya.
Kita lanjutkan untuk Kapanewon berprestasi dalam pembayaran PBB tahun 2020, yaitu ketercapaian saat jatuh tempo tanggal 20 Juni 2020. Untuk juara 3 Kapanewon Galur, capaian 95,04%. Untuk juara 2 Kapanewon Samigaluh, capaian 96,95%. Mohon berkenan Bapak Penewu. Kemudian juara pertama Kapanewon Kalibawang, capaian 97,96%. Mohon berkenan Bapak Wakil Ketua DPRD untuk menyerahkan hadiahnya dari juara ketiga Kapanewon Galur. Kemudian juara 2 Samigaluh, juara pertama Kapanewon Kalibawang. Selanjutnya mohon berkenan untuk diambil foto atau gambarnya. Ibu Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan Bapak-Bapak semua diperkenankan untuk kembali ke tempat semula. Acara potong tumpeng, pengumuman dan pembagian hadiah serta penghargaan telah selesai. Rapat paripurna dapat dilanjutkan kembali. Terima kasih. Rapat paripurna DPRD kami lanjutkan. Demikianlah seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD dapat berjalan dengan lancar dengan telah selesainya seluruh rangkaian acara. Maka selesai sudah rapat paripurna DPRD pada hari ini. Hadirin rapat paripurna DPRD yang kami hormati, kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan seluruh warga Kulon Progo yang telah membantu demi kelancaran terlaksananya peringatan hari jadi ke-68 DPRD Kabupaten Kulon Progo. Tidak lupa kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan selama kami memimpin acara rapat paripurna DPRD pada hari ini. Dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD secara resmi kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin mohon berdiri. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri.
Rapat paripurna selesai. Terima kasih. Selamat datang pendengar Mega Suara dan juga Anda penonton kanal YouTube Mega Suara Kulon Progo. Telah kita ikuti bersama rapat atau sidang paripurna hari jadi DPRD Kulon Progo yang ke-68. Sebelum kita akhiri bersama, akan kita saksikan ucapan selamat dari pejabat yang ada di lingkungan Setwan DPRD Kulon Progo dan juga seluruh anggota DPRD Kulon Progo beserta OPD yang ada di pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutejo, Bupati Kulon Progo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-68 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Semoga DPRD Kabupaten Kulon Progo semakin akomodatif dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Kerjasama yang sudah terjalin dengan baik selama ini kiranya ke depan semakin sinergis lagi dalam rangka melaksanakan pembangunan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Selamat hari jadi DPRD Kabupaten Kulon Progo yang ke-68. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Mega Suara. Radio Network. Radio Network. Mega Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afid Nuriyati, SE, Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, periode 2019-2024, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-68 kepada DPRD Kabupaten Kulon Progo, pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kulon Progo. Di usia yang ke-68, tetapi baru peringatan yang kedua kalinya, karena penelusuran sejarah berdirinya ataupun lahirnya DPRD Kabupaten Kulon Progo ini baru dilaksanakan akhir periodisasi 2014-2019 kemarin. Kemudian sudah ada keputusan DPRD tentang berdirinya DPRD Kabupaten Kulon Progo yang kemudian kita peringati setiap tanggal 19 Januari. Untuk peringatan kali ini, karena ini pada masa pandemi COVID-19, tentu kita taat terhadap protokol kesehatan, kita laksanakan secara sederhana tetapi penuh khidmat dan mengandung makna. Tema hari ulang tahun DPRD Kabupaten Kulon Progo kali ini adalah sinergi mengatasi pandemi dan terpadu untuk Kulon Progo maju. Harapan saya seluruh anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo menghikmati tema tersebut dan mengimplementasikan terhadap kerja-kerja ataupun kinerja setiap harinya, baik dalam kerangka mengadvokasi aspirasi masyarakat maupun dengan mensinergikan antara program OPD di dalam APBD dengan implementasi di lapangan. Terima kasih sekali lagi, selamat kepada DPRD Kabupaten Kulon Progo. Semoga ke depan lebih berkinerja
dan lebih bermanfaat untuk masyarakat Kulon Progo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Mega Suara. Radio Network. Radio Network. Mega Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priyo Santoso, Ketua Komisi 2 DPRD Kulon Progo, mengucapkan selamat hari jadi untuk DPRD Kabupaten Kulon Progo yang ke-68 di tanggal 19 Januari tahun 2021. Semoga DPRD semakin menunjukkan identitas sebagai wakil rakyat, pengemban amanat rakyat dengan mewujudkan kebijakan-kebijakan yang mensejahterakan masyarakat Kulon Progo. Khusus untuk Komisi 2, tentu kami sangat berharap bahwa program-program yang berada baik di Dinas Pertanian Pangan, berarti di Dinas Perikanan Kelautan, di Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi UMKM, betul-betul sinergis antar OPD dan mengembangkan potensi yang ada di Kulon Progo, meningkatkan SDM dan menyiapkan produk-produk yang unggul yang siap bersaing dengan produk-produk luar, sehingga di samping bela dan beli Kulon Progo semakin terwujud secara ideologi, tentu harapannya mampu mensejahterakan masyarakat Kulon Progo, apalagi dengan keberadaan MIA, tentu Kulon Progo diharapkan mempunyai daya dukung yang lengkap baik dari sisi perikanan, pertanian, perindustrian, perdagangan, UMKM yang sekali lagi produk-produknya mampu bersaing dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Kulon Progo. Demikian Dirgahayu DPRD yang ke-68. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Mega Suara. Radio Network. Radio Network. Mega Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Eni Rahayu, SE, bertempat tinggal di Serang, Sendang Sari, Pengasih Kulon Progo, Ketua Komisi 3 DPRD Kulon Progo, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, mengucapkan selamat hari jadi DPRD Kabupaten Kulon Progo ke-68, dan mari bersama dengan DPRD Kulon Progo bersinergi menghadapi pandemi dan terpadu membangun Kulon Progo maju. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Mega Suara. Radio Network. Radio Network. Mega Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istono, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, juga Ketua Komisi 4 DPRD Kulon Progo. Dalam rangka hari jadi DPRD ke-68 yang diperingati tahun yang kedua ini, kami selalu mohon doa restu kepada seluruh masyarakat di Kulon Progo agar kami bisa menjalankan ketugasan dengan sebaik-baiknya, dicintai rakyat dan mampu memperjuangkan rakyat. Moto kami adalah bekerja sinergi untuk meraih prestasi, bekerja terpadu, Kulon Progo maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Mega Suara. Radio Network. Radio Network. Mega Suara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Utomo Putro dari fraksi PAN, kebetulan duduk di Komisi 2 sebagai anggota. Dalam kesempatan ini mengucapkan selamat ulang tahun untuk DPRD Kabupaten Kulon Progo yang ke-68. Semoga semakin keren, semakin di depan, dan dapat menjadi pelayan bagi masyarakat, menyuarakan suara-suara aspirasi masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Mega Suara. Radio Network. Radio Network. Mega Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Briono SIP dari fraksi PDI Perjuangan sebagai Wakil Ketua Komisi 2 mengucapkan selamat hari jadi di DPRD Kabupaten Kulon Progo yang ke-68. Semoga semakin amanah, semakin berkualitas, meningkat kapasitasnya, dan selamat berjuang untuk teman-teman semua. Semoga DPRD Kulon Progo semakin dipercaya oleh masyarakat dan di hati masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Mega Suara. Radio Network. Radio Network. Mega Suara. Saya Dwi Nugroho Santoso dari Komisi 2 DPRD Kabupaten Kulon Progo mengucapkan selamat ulang tahun buat DPRD Kulon Progo yang ke-68. Semoga semakin bisa membawa rakyat Kulon Progo menjadi wakil Kulon Progo, menjadi wakil rakyat Kulon Progo, menjadi lebih baik. Kulon Progo yang maju, makmur, dan kita semua bisa menjadi pelaku-pelaku dalam pembangunan Kulon Progo yang sebaik-baiknya. Radio Mega Suara. Radio Network. Radio Network. Mega Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomo kula Widianto, anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo. Wonten ing kalodhangan menika kula ngaturaken sugeng ambalwarsa DPRD Kulon Progo ingkang kaping 28. Yuswa 28 nedahaken yuswa ingkang cekap diwasa. Masyarakat Kulon Progo temtunipun sampun sama uninga bilih DPRD menika kagungan jejiban kewajiban ingkang angka sepisan ngengingi anggaran, ingkang angka kalih ngengingi pengawasan, ingkang angka 3 ndamel pernatan paugeran mliginipun kepentingan Kulon Progo. Kanthi mengaten kula ngajak dhateng warga masyarakat Kulon Progo mliginipun, monggo kemajengan Kulon Progo menika kepentingan kula panjenengan sedaya. Kanthi menika kula ngajak monggo sareng-sareng masyarakat perlu ngaturaken bab ruwet renteng ngengingi kebetahan Kulon Progo secara kanthi sareng-sareng. Ingkang perlu dipun aturaken ngengingi kebutuhan masyarakat mliginipun anggenipun memangun menapa kemawon ekonomi, budaya, langkung-langkung infrastruktur. Kula panjenengan sedaya uninga Kulon Progo wekdal menika nembe nedeng-nedengipun menggalih wontenipun bandara ingkang nembe kemawon jumeneng. Kaangkah estunipun taun menika kegiatan Bandara Kulon Progo menika sampun dipun giyataken 100%. Namung gandeng wekdal menika nembe
kawontenan Covid ingkang kula panjenengan sedaya mboten saged nginten-nginten binjang menapa Covid menika rampung. Pramila saking menika monggo anggenipun memangun Kulon Progo mboten ngantos katalumpen, mboten ngemungaken menggalih bab Covid, namung anggenipun memangun ngengi kebetan menapa kemawon sampun ngantos katalumpen. Pramila saking menika sepisan malih kula ngajak monggo sareng-sareng budidaya menggah Kulon Progo menika wiwit wekdal menika dumugi saklajengipun tansah saya majeng. Ibu bapak ingkang kula tresnani, kula kinten mboten wonten bab ingkang salangkung wigantos ingkang perlu kula aturaken, ingkang baken sepisan malih kula ngaturaken sugeng ambal warsa mugi-mugi DPRD Kulon Progo wekdal ingkang badhe dateng saya sempulur sae migunani tumrap sedayanipun. Ingkang wasana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Mega Suara. Radio Network. Radio Network. Mega Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titik Wijayanti SE dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan saya duduk di Komisi 2 di bidang ekonomi keuangan. Kami ucapkan selamat hari jadi DPRD Kulon Progo yang ke-68. Semoga menjadi lebih baik, menjadi aspiratif dan mengabdi untuk masyarakat dan semoga tetap amanah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Mega Suara. Radio Network. Radio Network. Mega Suara. Saya Sunarwan, sarjana ekonomi, anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Kulon Progo dari fraksi Gerindra di hari jadi DPRD Kabupaten Kulon Progo yang diperingati setiap tanggal 19 Januari. Dengan ini saya mengucapkan Dirgahayu DPRD Kabupaten Kulon Progo, mari bekerja bersama untuk Kabupaten Kulon Progo. Sekian, terima kasih. Radio Mega Suara. Radio Network. Radio Network. Mega Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Nur Anggraini dari fraksi PDI Perjuangan mewakili Komisi 2 DPRD Kulon Progo mengucapkan selamat hari ulang tahun DPRD Kulon Progo yang ke-68. Semoga DPRD Kulon Progo semakin jaya, semakin bermanfaat untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kulon Progo, dan semakin maju lagi. Selamat hari ulang tahun DPRD Kulon Progo yang ke-68. Jaya, jaya, jaya DPRD Kulon Progo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Mega Suara. Radio Network. Radio Network. Mega Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandy Yulistia Prihandini, saya dari fraksi Gerindra dan dari Komisi 2 DPRD Kabupaten Kulon Progo mengucapkan HUT DPRD Kabupaten Kulon Progo yang ke-68. Semoga DPRD bisa amanah menjadi wakil rakyat dan bisa memberikan semangat dan aspirasi-aspirasi yang ada di dapil masing-masing untuk kesejahteraan di Kabupaten Kulon Progo. Dan semoga DPRD bisa bekerja sama dengan berbagai mitra, baik itu di OPD, di lintas sektor, dan di masyarakat. DPRD Kulon Progo bisa membangun Kulon Progo lebih sejahtera.
HUT DPRD ke-68 DPRD Kulon Progo semakin jaya dan Kulon Progo semakin berkembang. Terima kasih. Radio Mega Suara. Radio Network, Mega Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tukijan dari fraksi PDI Perjuangan Komisi 4 DPRD Kabupaten Progo. Dalam rangka memperingati hari jadi DPRD Kabupaten Progo yang ke-68, saya punya harapan untuk peningkatan SDM warga masyarakat Progo dalam mensikapi pembangunan di Kabupaten Progo yang sudah kita rasakan. Masukan aspirasi kepada kami sebagai anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Progo. Dirgahayu DPRD Kabupaten Progo yang ke-68 merdeka. Radio Mega Suara. Radio Network, Mega Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soeharto, anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Kulon Progo. Perlu diketahui bahwa tanggal 19 Januari adalah hari jadinya DPRD Kabupaten Kulon Progo. Saya sebagai wakil rakyat yang berdomisili di Perbukitan Menoreh berharap kepada masyarakat, monggo sareng-sareng handar beni Kabupaten Kulon Progo. Mari kita tampakkan jati diri warga masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang tangguh, ulet, guyup, rukun, saeko kakti bangun Kabupaten Kulon Progo. Dirgahayu DPRD Kabupaten Kulon Progo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Mega Suara. Radio Network, Mega Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Ristanti SH, anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Kulon Progo. Dalam rangka hari jadi DPRD Kabupaten Kulon Progo 68, kami mohon doa restu kepada masyarakat agar dapat mengemban amanah dan melaksanakan tugas dengan baik. Dan selaku Komisi 4, saya mengajak kepada masyarakat dan pelaku pariwisata untuk bisa membangkitkan pariwisata di wilayah masing-masing, dan karena kami yakini bahwa pariwisata mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dirgahayu DPRD Kabupaten Kulon Progo 68. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Mega Suara. Radio Network, Mega Suara. Saya Nasib Wardoyo, anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo, mengucapkan selamat ulang tahun DPRD Kabupaten Kulon Progo yang ke-68. Semoga sukses di dalam menjalankan amanat rakyat, menyampaikan aspirasi masyarakat, sehingga masyarakat Kabupaten Kulon Progo menjadi masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Taraf ekonomi masyarakat meningkat. Terima kasih. Radio Mega Suara. Radio Network, Mega Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Purwanisa SPD
anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Di DPRD Kabupaten Kulon Progo ini saya berada di Komisi 4. Domisili saya di Sentolo. Saya Ratna Purwasi SPD mengucapkan Dirgahayu DPRD Kabupaten Kulon Progo yang ke-68. Semoga DPRD Kabupaten Kulon Progo semakin jaya, semakin maju, bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Mega Suara. Radio Network, Mega Suara. Saya Sarji SIPM AP, Sekretaris Dewan Kabupaten Kulon Progo, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-68 DPRD Kabupaten Kulon Progo. Semoga semakin sukses, semakin lancar dalam kinerjanya, bisa menjadi mitra yang sinergis dalam mengemban pembangunan di Kulon Progo. Karena visi misi RPJMD yang ditetapkan Bupati akan semakin sukses apabila didukung oleh mitra DPRD Kabupaten Kulon Progo. Sukses untuk DPRD Kabupaten Kulon Progo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Mega Suara. Radio Network, Mega Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Rudi Atno, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo, mengucapkan selamat hari jadi ke-68 DPRD Kabupaten Kulon Progo. Semoga menjadi mitra kerja pemuda yang sehat dan menjadi wakil rakyat yang dibanggakan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Mega Suara. Radio Network, Mega Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joko Mursito, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, mangayu bagyo hari jadi DPRD Kulon Progo yang ke-68. Semoga senantiasa bisa membersamai masyarakat dengan aspirasi-aspirasinya serta mensinergikan dengan pemerintah daerah dalam rangka pemajuan pariwisata ke depan. Tentu berharap pariwisata Kulon Progo ke depan menjadi sebuah konsep pariwisata yang kolaboratif, selektif, kompetitif, kreatif, dan inovatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Mega Suara. Radio Network, Mega Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryadi, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kulon Progo, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-68 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Teriring doa, semoga DPRD Kabupaten Kulon Progo semakin maju, semakin menyatu dengan masyarakat, dan semakin bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Semoga seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan diberikan kesabaran untuk selalu mengabdi dan berjuang untuk masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Sukses dan jaya selalu DPRD Kabupaten Kulon Progo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Mega Suara. Radio Network, Mega Suara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asto, Bupati Kulon Progo periode lalu 2011 sampai 2017, harusnya sampai 2022 ya. Tapi saya pindah di BKKBN ya. Saya mengucapkan selamat untuk hari jadi DPRD Kabupaten Kulon Progo yang ke-68. Dengan iringan doa, mudah-mudahan DPRD Kabupaten Kulon Progo ini betul-betul akan menjadi para pemimpin yang membawa aspirasi masyarakat yang lebih baik lagi. Ada tema yang kaitannya sinergi di dalam lintas politik dan partai. Saya kira sungguh tema yang sangat menarik di dalam memperingati hari jadi yang ke-68 ini. Saya dikunjungi dan saya berterima kasih, dan ini suatu hal yang sifatnya nilai luhur, di mana selalu ingat kepada para pendahulu. Saya ucapkan terima kasih, sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Mega Suara. Radio Network, Mega Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya B. Sumarwoto SEMM selaku Direktur Utama Mega Suara Network termasuk Mega Suara Kulon Progo mengucapkan selamat ulang tahun kepada DPRD Kulon Progo yang ke-68. Semoga tetap jaya, tetap bisa menyalurkan aspirasi dan menjadi inspirasi masyarakat Kulon Progo dan sekitarnya. Pada kesempatan ini pula, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada DPRD Kulon Progo yang telah memilih Mega Suara Kulon Progo menjadi media partner. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pendengar Mega Suara, radionya Kulon Progo, dan juga Anda penonton kanal YouTube Mega Suara Kulon Progo. Selesai sudah kami mengabarkan acara sidang atau rapat paripurna hari jadi DPRD Kulon Progo. Dirgahayu DPRD Kulon Progo di hari jadinya yang ke-68.